Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nunda Nurani, Guru Pendidikan Agama Katolik Sekolah Dasar Negeri Bangku, Kabupaten Manggaya Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sekaligus saya mahasiswa PPG Darjat Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Bangku dengan materi lingkungan turut mengembangkan diriku. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Sebentar, Nevi. Sebelum berdoa, kita menyanyi. Berdiri. Saya tahu saya siap dan melakukannya. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Oke, kita doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Amin. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Boleh ke sekolah? Sudah sarapan? Sudah siap menerima atau mengikuti pelajaran hari ini? Dalam perjalanan dari rumah tadi sampai ke lingkungan sekolah, apa yang kalian lihat di sekitar lingkungan sekolah? Nevi, Pohon, Rain, batu, Ica, rumah, Oke, apa lagi? rumput-rumputan, Rumput, rumput-rumputan, Rari, kaki, batu, Ica, Rain. berenang, Oke, sudah. Apa yang paling kalian sukai dari lingkungan di sekitar kamu? Misalnya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Apa yang kalian sukai? Julian, Ica, pohon, hebat. Oke, baik. Yang ketiga, siapa saja yang kalian sukai di sekitar lingkungan rumah, lingkungan sekolah? Siapa yang kalian sukai? Irene, guru, keluarga dan guru. Ica, Rali, Rain, orang tua, teman-teman, Julio. semuanya. Oke, itu tadi di sekitar kita itu ada lingkungan sekolah, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan.
Berani? Sampah Ica. Rein. Oke. Nevi. Rein. Membersihkan lingkungan Bu. Au. Olive. Alfa. Julio. Oke. Memungut sampah. Lalu siapa tadi yang bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekolah? Murid dan guru. Siapa lagi? Aurel. Hah? Oke. Lalu pertanyaan ketiga, siapa yang harus membersihkan lingkungan sekolah? Yang bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekolah siapa? Murid. Semua warga yang ada di sekolah, guru dan murid. Apa yang kalian lakukan itu untuk membantu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Di Julian, ya, supaya lingkungan tidak Devi, membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Lalu yang ketiga, apa saja yang kalian lihat itu di lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan? Lingkungan pedesaan dulu, apa yang kamu lihat di lingkungan pedesaan? Air. Oke, Rein. Pohon. Pondok. Rumah dan persawahan. Lalu kalau di lingkungan perkotaan, jalan raya, gedung, kendaraan. Ada apa lagi? Ada lalu lintas. Dari perbedaannya lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan. Berdasarkan gambar tadi, ada 3 gambar tadi, anak-anak itu kompak aktif melakukan apa mereka? Melakukan apa itu tadi? Melakukan kegiatan pembersihan di lingkungan sekolah. Oke. Seperti apa tadi? Sampah, menyapu, menyiram, atau menyiram bunga di halaman sekolah. Gambar yang kedua tadi menunjukkan apa? Lingkungan pedesaan. Lingkungan pedesaan itu tadi ada pepohonan, ada sawah. Kalau lingkungan perkotaan itu ada jalan raya, ada gedung tinggi, ada lalu lintas, ada jalan. Oke. Jadi baik, membuang sampah dengan benar itu untuk apa? Supaya kita apa? Supaya Menghindari virus. Supaya lingkungan kita itu tetap bersih. Tidak mengumpulkan sampah supaya apa? Supaya tidak menimbulkan masalah seperti masalah pencemaran hama. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu kita bisa membuang sampah pada tempat sampah. Oke, membuang sampah pada tempat sampah atau mendaur ulang sampah plastik dan sampah kertas. Dalam gambar lingkungan pedesaan itu tadi menunjukkan ada pemandangan seperti ada sawah, ada pepohonan, suasana tenang di pedesaan. Sedangkan di perkotaan itu ada gedung tinggi, ada apa lagi? Ada lampu lalu lintas, ada kendaraan, ada jalan raya. Oke, baik, sudah kita lanjut. Kita dibuat dalam bentuk kelompok. Dibuat dalam bentuk kelompok, kita terus semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Setelah menyimak video sebelumnya, Ibu ada kasih kerja untuk dikerjakan, untuk dipresentasi di depan kelas. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti kebiasaan pada hari raya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang ke rumah mereka di Nazaret, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena Maria dan Yusuf menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Ketika mereka mencari Yesus di antara kaum keluarga dan teman mereka, ternyata Yesus tidak ada. Maka Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Sesudah mencari selama 3 hari, akhirnya Maria dan Yusuf menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam mahkotahku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama Maria dan Yusuf ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu Yesus menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Maka Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Tadi ulang. Ya, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Lukas 14 ayat 41 sampai dengan 52. Yang kalian sudah nyimak tadi video. Sudah nyimak baik-baik videonya tadi? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Tulis di sini, tulis nama kelompok anggota. Siapa yang jadi ketua kelompok? Nama kelompok tulis di sini. Yang jadi ketua kelompok nomor 1. Nah, yang jadi ketua kelompok nomor 1. Sudah? Satu orang yang menulis, yang lainnya diskusi. Tulis nama-nama jawabannya itu di belakang. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. 1. Tradisi apa yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Yesus dan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Pada umur berapakah Yesus ketika di Yerusalem? 12 tahun. Apa saja yang dilakukan Yesus ketika berada di Bait Allah? Dia berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di Bait Allah. Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika tidak menemukan Yesus? Yusuf dan Maria cemas kehilangan Yesus. Ternyata dia berada di Bait Allah. Di manakah tempat tinggal Yesus dan kedua orang tuanya? Nazaret. Sekian dan terima kasih, teman-teman. Sama-sama. Keren. Keren.
duduk dan berdiskusi bersama ahli-ahli Taurat. 4. Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika tidak menemukan Yesus? 4. Sedih, cemas, dan gelisah. 5. Di manakah tempat tinggal Yesus dan kedua orang tuanya? 5. Di Nazaret. Ya, dan terima kasih teman-teman. Sama-sama. Tepuk kering. Baik. Dari jawaban kalian tadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu tadi dalam Injil Lukas tadi bab berapa tadi? Bab 2 ayat 40 sampai dengan 52 mengisahkan bahwa setiap tahun itu Yesus itu pergi kemana tadi? Yerusalem. Dengan dia punya orang tua. Yesus dan orang tuanya itu tradisinya itu setiap tahun itu mereka pergi ke Yerusalem untuk apa? Itu merayakan Paskah. Sebuah perayaan yang penting di mana? Yerusalem itu di mana? Di Galilea. Adalah itu adalah gereja orang Yahudi. Kalau kita punya itu gereja. Ya tahun itu tadi Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sebuah perayaan penting dalam agama Yahudi. Nah, kita punya juga ada perayaan Paskah. Dirayakan setiap tahun. Lalu kemudian pada usia 12 tahun, Yesus itu bersama orang tuanya mengunjungi Yerusalem. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Ketika berada di Bait Allah tadi, Yesus itu terlihat duduk di tengah-tengah siapa? Tengah-tengah ahli Taurat untuk mendengar dan berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Dari situ itu menunjukkan kebijaksanaan dan pemahamannya tentang agama Yahudi. Yesus tadi duduk bersama ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian ketika Yusuf dan Maria itu orang tuanya siapa? Yesus. Orang tua Yesus. Yusuf dan Maria. Yusuf itu bapaknya Yesus. Maria itu ibunya Yesus. Mereka itu tidak menemukan Yesus itu selama berapa hari? 3 hari. Orang tua Yesus itu tidak menemukan Yesus itu selama 3 hari. Bagaimana perasaan orang tua Yesus selama mereka tidak menemukan Yesus selama 3 hari? Merasa cemas, merasa gelisah, dan merasa khawatir. Mereka itu merasa cemas dan merasa sedih, merasa khawatir. Ketika mereka mencari Yesus itu selama 3 hari, Yesus itu ditemukan di mana? Di Bait Allah. Setelah kedua orang tuanya menemukan mereka tadi, mereka itu kembali ke tempat mereka tinggal. Di tempat tinggal orang Nazaret dan Yesus di Nazaret di kota Galilea. Kisah dari Injil Lukas bab 2 ayat 40 sampai dengan 52. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
pengembangan dirimu. Bagaimana cara kita menjaga hubungan sekolah? Bergotong royong, Ibu. Bergotong royong. Bergotong royong membersihkan satu sekolah, Bu. Oke. Bu, tidak boleh membuang sembarangan, Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Kalian itu membuat tugas rumah itu membuat doa syukur. Doa syukur tentang lingkungan turut mengembang dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan itu apa? Bisa.